Pada materi 1, saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Besaran memiliki dua macam, yakni ada besaran pokok dan besaran turunan. Di sini ada satu contoh. Masaku 60 kg. Berapa masamu? Tidak tahu. Apakah contoh ini termasuk besaran? Jawabannya adalah iya, karena massa 60 kg bisa diukur menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Dan di sini ada satu contoh lagi. Apakah pedas ini merupakan besaran? Jawabannya adalah bukan, karena pedas tidak dapat diukur menggunakan alat apapun dan tidak memiliki satuan. Sehingga untuk kesimpulannya adalah besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Dan pengertian satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Dan untuk satuan tersendirinya, yaitu dibagi menjadi dua macam. Ada satuan baku dan juga satuan tak baku. Dan satuan tak baku ini dibagi menjadi tiga macam. Ada sistem metrik, sistem Inggris dikenal sebagai foot, pound, dan sekon, disingkat FPS, dan sistem internasional disingkat SI. Besaran pokok dan satuannya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan lebih dahulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukuran. Di sini ada 7 macam besaran pokok. Besaran pokok panjang, satuan dalam SI meter, lambang M. Massa, satuan dalam SI kilogram, lambang kg. Waktu, satuan dalam SI sekon, lambang S. Suhu, satuan dalam SI Kelvin, lambang K. Kuat arus listrik, satuan dalam SI ampere, lambang A. Jumlah zat, satuan dalam SI mol, lambang mol. Intensitas cahaya, satuan dalam SI kadela, lambang JD. Dan besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran-besaran pokok. Contoh besaran turunan dan satuannya. Besaran turunan luas, satuan dalam SI meter persegi, lambang M pangkat 2. Volume, satuan dalam SI meter kubik, lambang M pangkat 3. Massa jenis, satuan dalam SI kilogram per meter pangkat 3. Lambang kg per M pangkat 3. Kecepatan meter per sekon, lambang M per S. Standar satuan besaran. Standar untuk satuan panjang adalah meter, sehingga 1 meter adalah jarak 2 goresan pada batang meter standar yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di The International Bureau of Weights and Measures di Sèvres, Prancis. Pada bulan November 1983, definisi standar meter diubah menjadi jarak 1 meter adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam vakum pada selang waktu 1/299.792.458 sekon. Standar untuk satuan massa adalah kilogram, yaitu massa sebuah silinder platinum iridium yang disimpan di lembaga berat dan ukuran internasional di Sèvres, Prancis. Turunan standar massa internasional untuk Amerika Serikat dikenal dengan kilogram prototip nomor 20 ditempatkan dalam suatu kubah di lembaga standar nasional. Standar untuk satuan kuat arus listrik adalah ampere, sehingga 1 ampere adalah kuat arus listrik pada 2 buah kawat sejajar yang terpisah pada jarak 1 meter di ruangan hampa
dan memberikan gaya sebesar 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Standar untuk satuan suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat adalah 1 suhu titik lebur pada 76 cmHg adalah T sama dengan 273,15 K. Suhu titik didih pada 76 cmHg adalah T sama dengan 373,150 K. Benda hitam seluas 1 meter persegi yang bersuhu titik lebur platina 1773 derajat Celcius akan memancarkan cahaya dalam arah tegak lurus dengan kuat cahaya sebesar 6 kali 10 pangkat 5 kadela. Dan untuk standar satuan jumlah zat, 1 mol zat terdiri atas 6,025 kali 1023 buah partikel. Sehingga 6,025 dikali 10 pangkat 23 disebut dengan bilangan Avogadro. Dan standar untuk satuan waktu adalah sekon atau detik. 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium 133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.631.770 kali dalam transisi antara dua tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Sekarang saya akan menjelaskan pada materi 2, yaitu ada besaran dan satuan, konversi satuan. Di sini ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah dalam melakukan pengukuran seringkali kita berhadapan dengan bilangan yang sangat besar. Misalnya radius rata-rata matahari, yaitu 696 juta meter. Atau bilangan yang sangat kecil, misalnya radius atom hidrogen 0,00000000053 meter, sehingga kita mengalami kesulitan untuk mempermudah penulisan bilangan, maka yang sangat besar atau yang sangat kecil, maka kita gunakan notasi ilmiah dalam bentuk tabel atau bentuk baku. Di sini ada tabel notasi ilmiah. Konversi satuan. Konversi satuan dapat diartikan sebagai mengubah nilai suatu satuan ke satuan lain dan tidak mengubah nilai dari suatu besaran. Sehingga konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan dalam sistem yang sama, misalnya mengubah salah satu satuan dalam sistem internasional ke dalam satuan lain dalam sistem yang sama. Dalam konversi atau dengan bantuan tangga konversi, konversi satuan dalam sistem satuan yang berbeda, misalnya mengubah nilai dari sistem satuan sistem Inggris ke sistem satuan internasional atau sebaliknya. Di sini ada contoh konversi. Faktor konversi untuk massa, faktor konversi untuk satuan, faktor konversi untuk satuan panjang, faktor konversi untuk luas, faktor konversi untuk satuan kecepatan, faktor konversi untuk satuan percepatan, faktor konversi untuk satuan percepatan, faktor konversi untuk satuan gaya, faktor konversi untuk satuan tekanan, faktor konversi untuk satuan energi, dan faktor konversi untuk satuan daya. Dan langsung kita akan masuk pada materi. Saya akan menjelaskan tentang materi 3, yaitu besaran dan satuan, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Jangka sorong memiliki batas ketelitian 0,1 mm, artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm terdekat. Dan jangka sorong ini memiliki dua macam skala, yaitu ada skala utama
dalam satuan cm dan skala Nonius dalam satuan mm. Dan cara membaca skala jangka sorong. Pertama, perhatikan skala Nonius yang berhimpit dengan salah satu skala utama pada gambar. Skala Nonius yang berhimpit dengan skala utama adalah 4 skala, artinya angka tersebut 0,4 meter sama dengan 0,04 cm. Selanjutnya, perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7 cm. Lanjut, kita akan membahas tentang mikrometer sekrup. Pembacaan mikrometer sekrup. 1. Perhatikan skala putar pada angka berapa pada skala utama yang dipilih memiliki panjang skala utama 2 mm. Kedua, perhatikan penunjukan pada skala putar. Angka 43 pada skala putar berhimpit dengan garis mendatar pada skala utama. Sehingga pembacaan mikrometer adalah 2 ditambah 4 kali 0,01 sama dengan 2 ditambah 0,43. Jadi, panjang benda adalah 2,43 mm.